Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk malam yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, untuk kami kembali membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama di hari ini dapat memperlengkapi kami, dapat menguatkan kami, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan adalah juru selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah lagu dalam Gita Bakti nomor 12, baitnya yang kedua menyatakan, "Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat, dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya." Ya, dari bait lagu tersebut kita melihat bahwa setiap kita diminta untuk membuka hati kita, membiarkan Roh Kudus menerangi kehidupan kita, menerangi setiap langkah kehidupan beriman kita. Ketika kita menyampaikan doa, hendak mohon bimbingan Roh Kudus dalam perenungan firman Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan, kita juga memohon hal yang sama, untuk kiranya Tuhan membuka hati kita agar mau diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, nasihat ini disampaikan oleh penulis kitab Wahyu kepada jemaat di Laodikia yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan memberikan sebuah firman-Nya kepada jemaat ini, bahwa dengan segala hal yang terjadi, bahwa mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku, mereka adalah jemaat yang merasa diri tidak ada kekurangan, merasa diri sudah kaya akan segala karunia-Nya. Tapi Tuhan mengingatkan mereka untuk membuka hati dan menegur mereka dengan kasih, untuk membiarkan hati mereka dibukakan dan bertobat menuju kembali kepada jalan Tuhan. Ayat yang ke-20 menyatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Betapa luar biasanya Tuhan menasehatkan, Tuhan memberikan pintu pertobatan sebesar-besarnya bagi setiap umatnya yang dengan rela hati mau mengakui dan membuka diri, untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahannya. Ini juga yang mau diingatkan bagi setiap kita, bahwa ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, mari bersama rendahkan hati kita, datang kepada Tuhan. Bukan justru semakin menjauh, semakin merasa bahwa karena saya manusia berdosa, karena berbagai kesalahan yang sudah saya lakukan, maka saya semakin menjauh daripada Tuhan. Seperti ayat ini, Tuhan mengetuk pintu hati setiap kita. Tuhan mau masuk,
Tuhan mau makan bersama, Tuhan mau hadir dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika itu yang sudah Tuhan lakukan, mari bersama buka hati kita untuk mau diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, untuk mau dikuasai oleh kuasa karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bantu Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Jangan keraskan hati kita, jangan terus merasa sombong, angkuh. Karena kita merasa adalah kita manusia berdosa dan kita tidak layak kepada Tuhan, dan kita merasa semakin angkuh dengan kesombongan, dengan predikat bahwa kita adalah manusia berdosa dan jangan datang kepada Tuhan karena saya hina. Itu sebuah pola pikir yang saya rasa keliru. Ketika seseorang mengakui bahwa gereja hanya milik orang-orang yang suci, kudus, tak bercela. Sebenarnya gereja adalah tempat bagi setiap kita umat yang berdosa. Karena melalui kehadiran kita, Tuhan menyatakan pemulihannya. Tuhan menyatakan anugerah pengampunannya. Oleh sebab itu, dengan segala dosa, dengan segala kesalahan yang pernah kita lakukan, mari relakan hati kita, buka hati kita untuk menerima Tuhan dan kemudian bertobat akan segala dosa dan pelanggaran kita. Buka hati kita, biarkan Tuhan berkarya. Biarkan Tuhan menunjukkan jalan bahwa Dia hadir, merangkul kita bahkan dalam keberdosaan kita sekalipun. Selamat melanjutkan malam ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas cinta kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami hendak mengistirahatkan tubuh kami. Kiranya firman-Mu ini boleh senantiasa menguatkan kami, bahwa di tengah keberdosaan kami adalah umat-Mu yang senantiasa Engkau berikan cinta kasih, pengampunan, dan rahmat. Ketika kami juga mau sedia membuka hati kami, merelakan hati kami untuk melakukan pertobatan. Bantu kami Tuhan, perlengkapi setiap kami untuk mampu mengubah gaya hidup kami menjadi yang lebih baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa, ini syukur kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.